Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavin Tamilani SKL MSc, salah satu dosen pada program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi budidaya perairan. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah budidaya pakan alami dengan kode SAKU 2027. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan komponennya ada 2 SKS untuk mata kuliah teori dan 1 SKS untuk mata kuliah praktikum. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 003, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan konsep manajemen dan teknologi aquaculture. Mata kuliah ini sendiri mencakup beberapa materi, yaitu jenis pakan alami pada aquaculture seperti Rotifera, Chlorella, Spirulina, Skeletonema, kemudian ada Dapnia moina, Artemia, Rotifera, cacing sutra, dan maggot. Pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa ada 3, ada CPM 127, yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup, sifat, dan jenis pakan alami. Kemudian CPM 128, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik produksi pakan alami. Dan yang terakhir CPM 129, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada budidaya pakan alami. Dalam proses mengajar, saya menggunakan metode diskusi, harapannya agar mahasiswa dapat aktif, mandiri, dan dapat berkolaborasi dalam membentuk pemahamannya. Pelaksanaan dalam kelas saya mulai dari pemilihan satu topik, kemudian pembentukan kelompok kecil. Dalam proses diskusi yang berjalan, saya akan mendampingi mahasiswa, kemudian mereka menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi dan dievaluasi. Komponen penilaian yang dinilai pada mata kuliah ini yaitu CPM 127 sebesar 30%, CPM 128 sebesar 50%, CPM 129 sebesar 20%. Distribusi bobot penilaian untuk masing-masing CPMK bervariasi. CPMK 127 terdiri dari kuis 10% dan UTS 90%. CPMK 128 itu untuk project based learning sebanyak 100%. CPM 129 untuk UAS sebesar 100%. Setiap penilaian itu transparan dan objektif. Berikut ini merupakan praktik pembelajaran micro teaching secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat untuk kita. Agar diberkahi oleh Allah pagi ini, saya minta Putri untuk memimpin doa. Silakan Putri. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Alhamdulillah. Baik. Hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah budidaya pakan alami. Dengan pertemuan hari ini pertemuan ke-12, materinya budidaya Artemia. CPM 129 ini yang merupakan capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan ke-12 akan dipuji atau akan dinilai dengan pada pertemuan ke-12, yaitu ujian akhir semester. Jadi apa yang kita pelajari hari ini akan dinilai atau dievaluasi pada akhir pembelajaran, pada ujian akhir semester, gitu ya. Yang hari ini kita pelajari itu ada pendahuluan dan sejarah Artemia, kemudian ada klasifikasinya, ada reproduksi dan morfologi dari Artemia, dan yang terakhir ada penetasan. Artemia, sudah kenalan dengan Artemia? Sudah sangat familiar dengan Artemia?
Di mana bisa kita budidaya? Di balai bisa, di rumah bisa juga, asal alat dan bahannya cukup. Nah, kenapa harus artemia dan siapa artemia seperti itu ya kan? Nah, artemia itu adalah kelompok dari Crustacea dan dia biasa disebut si brachycephalic. Nah, artemia ini dia kelompok dari udang yang primitif. Kenapa dibilang primitif? Karena dia sistem pencernaannya, sistem peredaran darahnya, sistem sarafnya masih sangat-sangat sederhana, sehingga dia dikelompokkan menjadi organisme yang primitif. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh ke keunggulannya, ketika kita belajar tentang pakan alami itu tergolong mikroorganisme bukan? Iya mikro ya, tapi tidak semua gitu ya. Nah, siapa aja yang pakan alami termasuk mikroorganisme? Ada Rotifera, ya. Fitoplankton siapa aja yang masuk ke dalam mikroorganisme? Ada. Chlorella ada, Spirulina ada, Skeletonema ada. Ya, itu bagian dari mikroorganisme. Nah, kalau Artemia tergolong mikroorganisme? Tidak. Kenapa? Karena ukurannya itu sudah bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau mikroorganisme adalah si organisme yang dia berukuran kecil, butuh bantuan mikroskop untuk dilihat. Nah, sekarang kalau dia bukan mikroorganisme, maka berapa ukurannya? Ada yang tahu? Berapa ukurannya? 11 sampai 13 milimeter. Berarti udah sampai kita lihat kan? Iya. Nah, jadi kemudian kenapa kita harus pilih si Artemia? Oke. Ada yang bisa jelaskan? Ini poin-poinnya udah ada di sini. Ada yang bisa? Ini nama Latin Artemia salina. Awalnya banyak. Kenapa banyak? Karena awalnya itu dia kan banyak tempat. Kalau Artemia tunisia itu dari daerah Afrika, sedangkan Artemia Prancis karena dari Eropa, Amerika. Kalau Artemia parthenogenetica dari Amerika, Sinica itu dari Asia Timur. Kalau ini dari daerah Eropa dan ini dari daerah Iran. Jadi karena dia berbeda-beda tempat, maka morfologinya berbeda. Jadi awalnya si peneliti-peneliti ini membedakan si Artemia ini berdasarkan tempat. Nah, tapi pada akhirnya mereka sepakat untuk menamakan Artemia menjadi Artemia salina. Seperti itu. Ini klasifikasinya dia termasuk filum Arthropoda, kelas Crustacea, kemudian genus spesies Artemia ya, Artemia salina. Boleh dilihat tadi ada Nanda sebut ya bahwa dia harus di perairan sini ya. Ketika kita berbicara si Great Salt Lake itu kira-kira berapa kali asinnya danau itu ketimbang laut kita? Ada yang tahu? Gak ada. Danau itu 8 kali lebih asin dari laut kita. Nah, kira-kira rasanya asin atau pahit? Pahit. Tapi Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk yang kita bilang 11 sampai 13 mm ini, dia bisa bertahan hidup di dalam perairan yang asin, tapi memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu makhluk yang sia-sia, kan? Nah, ini boleh dilihat. Jadi yang salinitas yang dia butuhkan itu dia bisa, oke? Ini reproduksi. Ada Artemia jantan, ini yang dewasa, Artemia betina yang dewasa. Di mana letak bedanya? Di kepalanya. Ada apa di kepalanya? Jantan memiliki mahkota. Iya, kalau jantan memiliki mahkota di kepalanya. Kalau betina tidak ada ya. Bagian perutnya, bagian sumbunya ya. Nah, kemudian proses reproduksinya itu sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Ada dua ya, ada ovovivipa, ada ovivipa. Perlu kalian ingat, ketika keadaannya itu normal, maka yang berlangsung adalah proses ovovivipa. Ya, bertelur dan melahirkan. Ketika lingkungannya ekstrim, tidak normal
salinitasnya ataupun DO-nya, maka dia akan mengubah cara bereproduksinya menjadi ovipar, yaitu bertelur. Nah, ketika dia ovipar, kita katakan ovipar, telur tadi itu dia berkembang di dalam uterus, di dalam saluran rahim, kemudian dia berlanjut prosesnya sampai dia menjadi nautri. Jadi ketika dia dilahirkan, dia melahirkan si nautri yang sudah bisa berenang bebas. Itu yang dibilang ovipar. Jadi dia bertelur dan dia melahirkan nautri yang bisa berenang bebas. Nah, kalau ovipar lain. Jadi ketika lingkungannya itu tidak sesuai, maka dia akan bertelur hanya sampai pada tahap gastrula. Kemudian dia akan membentuk cangkang yang berwarna oranye kecoklatan. Nah, cangkang ini dia memiliki bahan lipoprotein, hematin, kitin, sehingga cangkangnya itu keras. Nah, jadi ketika kondisi ekstrim, dia akan menghasilkan telur yang dilapisi oleh cangkang yang keras. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Sudah paham yang disampaikan? Nah, diameter kista. Kalau sekarang si artemia itu kistanya itu diperjualbelikan dalam bentuk kaleng ya, dan biasanya mahal kita bilang ya. Nah, berapa ukuran diameter kistanya? Itu tidak besar, hanya 225 sampai 350 mikrometer dengan berat keringnya 3,65 mikrogram ya. Nah, si kista ini dia dalam fase dorman ya, fase kriptobiosis. Apa itu? Dia hidup tapi metabolismenya tidak aktif. Itu yang dikatakan dorman. Nah, kenapa? Karena dia kehilangan air. Jadi ketika kita mau tetaskan, maka kita butuh air untuk merangsang dia agar metabolismenya itu aktif kembali. Si kista ini bisa kita simpan 2 tahun kalau kita kemas tanpa oksigen, bisa dikalikan. Nah, ada penelitian, jadi si kista ini dia disimpan dulu di suhu beku minus 100. Kita rendam selama 2-3 menit dan itu kita ulang sampai 3 kali. Jadi kita taruh di air, kita taruh air tawar, kita tambahkan kaporit, kita rendam, lakukan itu selama 3 kali. Yang terakhir kita bilas dengan larutan Na-tiosulfat. Larutan Na-tiosulfat ini untuk mengikat si tadi kan pakai kaporit kan. Nah, biar nggak ada sisa kaporitnya, jadi diikat dengan larutan Na-tiosulfat. Kista ini sudah menetas? Belum, tapi dia sudah tipis cangkangnya, sehingga dia bisa disimpan di dalam pada suhu dingin selama 1 minggu. Nah, untuk kita tetaskannya, kita larutkan si kista tadi pada air laut ataupun air yang kita tambahkan garam, bisa juga. Kita diamkan selama 1 jam, biasa 1 jam, 1 harian itu sudah menetas. Ini dengan metode dekapsulasi. Sekarang metode tanpa dekapsulasi. Kalau tadi ada ditipiskan cangkang, ini langsung kita bilang ya. Nah, kista itu kita ambil 5 gram per liter. Jadi kalau kita pakai air yang 2 liter, berarti jumlah kistanya 10 gram. Itu tinggal sesuai dengan liternya aja ya. Nah, kemudian siapkan wadah dan media penetasan. Tergantung dari banyaknya yang mau kita gunakan gitu ya. Nah, kista ini harus ada aerasi. Nah, ini nanti mungkin saya akan jelaskan ketika ada gambar media penetasannya ya. Jadi suhunya 25 sampai 30 dengan pH 8 sampai 9. Nah, kalau yang tanpa dekapsulasi itu dipakai lampu neon biar ada pencahayaannya ya. Nah, ini juga 1 hari atau 2 hari. 1 hari biasa udah menetas. Ini media penetasan. Boleh dilihat medianya. Kenapa medianya bentuknya colok? Kenapa nggak boleh letak aja wadahnya gitu?
ini untuk media penetasan. Media penetasan boleh kita pakai yang dari botol aqua 1,5 liter, boleh aqua 15 liter, atau boleh bentuk yang seperti ini. Ya, silakan. Untuk wadahnya kan itu bentuknya bundar atau bulat, apa boleh menggunakan wadah yang persegi? Wadah yang persegi. Bagus pertanyaannya. Kalau yang kita amati memang wadahnya bentuk corong semua. Iya. Kenapa harus corong? Yang diharapkannya ketika kita menetaskan artemia itu ada terjadi proses pengadukan. Nah, sekarang coba bayangkan ketika kita gunakan wadah persegi, ada nggak sudut yang di situ muncul? Ada nggak sudut kan? Berarti kan tidak terjadi proses pengadukan yang sempurna. Nah, makanya diharapkan dia dipakai yang seperti ini, yang kerucut. Jadi ketika dia bulat, bunda, bulat yang kita bilang, itu kan pengadukannya sempurna, tidak ada titik mati, sehingga dia langsung. Apakah dia tidak bisa menetas? Menetas, tapi tidak maksimal seperti yang ini. Nah, sarannya ketika tidak ada yang bentuknya kerucut seperti ini, maka gunakan yang seperti ini. Ini sistem raceway. Jadi dia tetap mengalir, tetap berputar seperti itu. Ya, Saya ingin menambahkan, sebelumnya saya juga pernah magang di balai. Bahwasanya saya memakai alat yang bentuknya tabung dan bawahnya corong, yang dimana proses penetasan si artemia ini di atasnya itu ditutupi, pokoknya dia harus gelap, dan corongnya itu dia harus terang, karena yang dimana si artemia ini dia lebih suka tempat yang bercahaya. Di mana ada cahaya dia bakal mentas gitu, dia berkumpul di situ. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya kalau misalnya tempat pemeliharaannya itu persegi, ada 4 titik, pasti kan dia mencar. Makanya disatuin di dalam wadah pemeliharaan seperti tabung yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih Bu. Tadi sudah melengkapi ya. Iya. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini materi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dipahami. Saya Mbak Dai, Assalamualaikum